Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Namun ternyata tidak semua hamba yang mendapatkan keberkahan. Ada hamba-hamba yang celaka di bulan Ramadan. Bahkan mereka didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Semoga celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan yang Allah masih memberikan kepadanya kesempatan hidup sehingga dia kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Didoakan oleh malaikat Jibril semoga dia celaka. Dalam sebagian riwayat, malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan amin. Maka beliau pun mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Inilah jemaah sekalian, hamba yang celaka di bulan Ramadan. Allah masih berikan nikmat hidup. Dia kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi dia tidak manfaatkan untuk berusaha semaksimal mungkin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Lebih parah lagi, ada orang yang malah yakin dia sudah pasti diampuni. Dan bahkan dia seakan merasa tidak masalah, kembali melakukan dosa lagi. Nanti tunggu Ramadan yang akan datang, kembali beribadah lagi. Padahal tidak ada jaminan dia telah mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana tidak ada jaminan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memastikan kita sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Lalu gimana jemaah sekalian agar kita mendapatkan ampunan Allah? Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. 5 syarat ini disebutkan dalam 3 dalil. Dalil yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa melakukan solat malam, yaitu solat tarawih di malam bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di malam Lailatul Qadar,
karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung 3 syarat meraih ampunan Allah. Yang pertama, melakukan amal ibadah yang disyariatkan di bulan ini. Di antaranya adalah puasa dan sholat tarawih. Tapi jemaah sekalian, bukan sembarang puasa yang akan mengantarkan kita meraih ampunan Allah. Tapi puasa yang bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kita puasa, tapi masih melakukan yang haram, nggak ada gunanya kita puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW di hadis yang lain mengingatkan, man lam yada qaula zur wal amal bihi wal jahlah, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Bisa jadi orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala. Bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan? Oleh karena itu jemaah sekalian, jadikan puasa kita adalah perisai. Jadikan puasa kita sebagai perisai dari perbuatan-perbuatan yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, jangan pula berteriak-teriak berisik mengganggu orang, jangan pula dia melakukan kejahilan. Semua perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu dijauhi ketika sedang puasa. Sampai kata Nabi SAW, wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni saimun, inni saimun. Apabila ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka janganlah dia layani orang tersebut. Hendaklah dia sabar, dia kendalikan emosinya dan katakan kepadanya, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Bukan berarti tunggu sampai saya berbuka, tidak. Kita berpuasa sekaligus kita dididik untuk bisa menjauhi hal-hal yang haram, untuk bisa mengendalikan emosi. Maka setelah puasa, terutama setelah Lebaran, kita akan melihat hasil dari pendidikan puasa yang kita lalui. Kalau kita kembali lagi melakukan dosa yang sebelumnya sudah berhasil kita tinggalkan di bulan Ramadan, menunjukkan proses pendidikan kita selama bulan Ramadan dengan ibadah puasa tidak berhasil. Sehingga kita tidak menggapai tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka puasa yang mengantarkan kita meraih ampunan Allah, yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Begitu pula jemaah sekalian, sholat tarawih, yang dengannya kita bisa meraih ampunan Allah, adalah sholat seperti yang diinginkan oleh Allah, yaitu kita penuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Contoh rukun solat itu jemaah sekalian adalah tumakninah, tenang di dalam solat. Kalau solat kita nggak tenang, solat tarawih kilat, sangat cepat, jangankan meraih ampunan, solat kita itu saja tidak sah. Ada seseorang di masa Nabi SAW melakukan solat dengan sangat cepat. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Solat lagi karena kamu belum solat.
Dia sholat dengan sangat cepat lagi. Setelah sholat Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Tumakninah termasuk rukun sholat. Tenang di dalam sholat. Membaca dengan tenang. Sampai tulang-tulang kita kembali ke tempatnya. Jangan kita sholat tarawih kilat. Orang yang sholat tarawih kilat itu seperti dia sedang menghina Allah. Apa sih pingin cepat-cepat? Paling cuma melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat setelah itu. Menonton film, menonton video-video, dan lain-lain. Bukan hal yang genting sekali, sehingga kita harus sholat tarawih cepat. Contoh wajib sholat jamaah sekalian adalah khusyuk. Khusyuk di dalam sholat adalah kewajiban. Meskipun khusyuk ini tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Dan kalau kita sholat tarawih kilat, nggak mungkin kita bisa khusyuk. Karena di antara makna khusyuk itu adalah merenungkan makna-makna setiap bacaan yang kita ucapkan dalam sholat. Oleh karena itu memahami bacaan sholat membantu kita untuk khusyuk. Terutama memahami surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung pokok-pokok ajaran Islam dan keimanan kepada Allah. Contoh sunnah dalam sholat tarawih adalah memperpanjang bacaan. Perbedaan jemaah sekalian, sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih itu beliau lakukan lebih lama, lebih panjang daripada biasanya. Ini sunnah khusus pada sholat tarawih. Terutama di 10 malam terakhir. Nabi Muhammad SAW sholat lebih panjang lagi. Maka sholat tarawih dengan memperhatikan rukun, wajib dan sunnahnya, inilah yang dengannya kita bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata Nabi SAW, puasa dan sholat tarawih itu dilakukan atas dasar imanan. Keimanan. Maksudnya adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Wajib kita imani sebagai kebenaran yang datang dari Allah. Yang seluruh makhluk harus tunduk kepadanya. Yang mencari selainnya dia pasti celaka. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk kita mengimani disyariatkannya puasa dan sholat tarawih. Dan pokok keimanan adalah rukun iman yang 6. Dan puncak keimanan adalah rukun iman yang pertama. Kita beriman kepada Allah bahwa hanya Dialah Rabb kita yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Dan kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Semua yang dianggap Tuhan, yang disembah selain Dia tidak benar. Ini dua sisi keimanan kepada Allah. Bukan sekedar kita meyakini Allah, tapi kita juga harus menyalahkan selainnya. Sebagaimana firman-Nya, "Faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa ingkar, menyalahkan tagut, menyalahkan semua yang dianggap Tuhan atau disembah selain Allah, wa yu'min billahi, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Maksudnya dengan la ilaha illallah.
Maka puasa dan sholat tarawih kita harus dibangun di atas dasar keimanan ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan. Karena membatalkan keimanan berarti menyebabkan pelakunya bukan lagi seorang muslim atau menjadi murtad keluar dari Islam, menjadi orang yang kafir kepada Allah. Dan ibadah orang-orang yang kafir kepada Allah itu tertolak. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang sebelumnya beriman kemudian dia menjadi kafir, seluruh amal ibadahnya terhapus. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalan-amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa mendapatkan ampunan? Amal ibadahnya saja tertolak. Amal ibadah yang sudah dia lakukan menjadi terhapus. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, amal ibadah kita harus dibangun di atas dasar keimanan. Syarat yang ketiga kata beliau, ihtisaban. Puasa dan sholat tarawih kita harus dilakukan atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita arti keikhlasan di dalam ajaran agama Islam. Ikhlas itu adalah mengharap pahala dari Allah. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita mengharapnya hanya kepada Allah. Tidak sedikit pun kita mengharap kepada makhluk. Apa yang dimaksud dengan pahala? Mengharapkan agar Allah masukkan kita ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Inilah ikhlas dalam Islam. Tidak seperti kata sebagian orang. Kalau ikhlas itu berarti nggak mengharap apa-apa. Itu tidak benar. Kepada makhluk betul, kita nggak boleh mengharap apapun. Tapi ikhlas itu harus mengharap surga dari Allah dan dijauhkan dari api neraka. Dan hanya kepadanya kita berharap. Itulah tujuan kita beribadah. Agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keselamatan di negeri akhirat. Maka apabila ini yang menjadi niat kita, Rasulullah SAW mengabarkan, barulah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa merusak ikhlas? Keinginan untuk dipuji orang. Dan puasa itu jamaah sekalian, di antara penyebabnya, kenapa puasa itu pahalanya sangat besar? Karena nilai ikhlasnya. Sampai kata Allah, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli." Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Karena dia telah meninggalkan makannya dan syahwatnya karena aku. Berarti ikhlas karena Allah. Sebab orang nggak bisa memastikan kita ini sedang puasa atau tidak. Bisa jadi kita makan diam-diam. Sehingga nilai keikhlasan dalam ibadah puasa sangatlah besar. Maka hati-hati, jangan sampai dalam amal ibadah kita ada sedikit pun keinginan untuk dipuji orang atau balasan dari orang. Maka rusak keikhlasan kita kalau begitu. Amalan kita tertolak dan mendapatkan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asgar. Sungguh yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau bersabda, ar-riya, itulah riya. Orang yang beribadah dan ingin dilihat oleh orang lain demi mendapatkan pujian mereka. Meskipun cuma setitik saja di hatinya.
keinginan untuk dipuji orang, maka itu sudah termasuk riya. Meskipun dari banyaknya orang di masjid, dia hanya ingin dipuji oleh satu orang saja. Itu sudah termasuk riya. Maka hati-hati jemaah sekalian, riya ini sangat berbahaya. Dan ikhlas mudah diucapkan, tapi sulit untuk direalisasikan kecuali orang yang Allah berikan pertolongan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa supaya terhindar dari riya dan semua bentuk kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Maka jaga selalu niat kita dalam semua amal ibadah dalam keadaan ikhlas, semata-mata yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati, fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang keempat untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam ayat yang mulia ini, syarat meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu agama. Karena bagaimana kita bisa meneladani Nabi kita kalau kita tidak mempelajari petunjuk-petunjuk beliau. Walhamdulillah di masjid kita ini seperti yang diumumkan Al-Akh tadi, banyak jadwal kajian-kajian. Bersemangatlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa meneladani beliau. Karena bagaimana derajat cinta Allah dan ampunannya kepada kita bergantung pada sejauh mana kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita penuhi dua syarat. Yang pertama kita lakukan ikhlas, yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan? Amal ibadahnya saja tertolak. Oleh karena itu jemaah sekalian, janganlah kita beribadah, janganlah kita melakukan satu amalan hanya karena kita melihat mayoritas orang mengamalkannya. Hanya karena kita mewariskan amalan itu turun-temurun. Kita harus pastikan dulu apakah betul amalan tersebut berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW atau tidak. Karena faktanya yang terjadi di sekitar kita, orang mengira itu ajaran Islam, karena dilakukan oleh mayoritas orang, karena diwariskan turun-temurun, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya, bahkan sangat bertentangan dengan petunjuk beliau. Seperti yang kita sebutkan tadi, sholat tarawih kilat sangat bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang melakukan itu di zaman beliau, beliau katakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi karena kamu belum melakukan sholat. Sampai berkali-kali dia sholat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya agar tumakninah di dalam sholat. Syarat yang kelima, agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams," salat yang 5 waktu, "wal jum'atu ilal jum'ah," dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, "wa Ramadan ila Ramadan," dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, "mukaffiratun lima bainahunna," adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, idza jutunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang diampuni dengan sebab puasa, sholat, dan amal-amal soleh yang lainnya hanyalah dosa-dosa kecil. Kalau begitu, gimana dengan dosa-dosa besar? Harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang kelima. Agar dosa-dosa besar kita juga diampuni oleh Allah, kita harus bertobat. Meskipun kewajiban tobat bukan kewajiban khusus di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Namun di bulan Ramadan tidak diragukan lagi, taubat itu lebih ditekankan. Agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus khawatir, jangan sampai dosa-dosa kita menghalangi diterimanya amal ibadah kita dan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, "Ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah perbuatan maksiat, karena itu akan menghalangi ampunan Allah meskipun di musim-musim hujan rahmat. Lalu gimana caranya jemaah sekalian? Kita bisa merealisasikan taubat dengan memenuhi 5 syarat dan bisa menjadi 6. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Bukan kepentingannya untuk diliput media, si fulan sudah berhijrah, tidak. Tapi ikhlas karena Allah, tanpa perlu diliput oleh media, tanpa diketahui oleh orang pun, tidak ada masalah. Syarat yang kedua, kita menyesali dosa itu. Bukannya kita bangga atau kita senang. Rasulullah SAW menegaskan, at-taubatun nadam, hakikat taubat adalah penyesalan. Syarat yang ketiga, kita meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Syarat yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Kalau seseorang bertobat, tapi niatnya cuma sementara di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia akan melakukan dosa itu lagi, tobatnya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat. Namun jamaah sekalian, andai dia sudah bertekad tidak akan mengulangi dosa itu, namun ternyata di masa depan dia kalah lagi dengan hawa nafsunya atau godaan setan, maka tobatnya tetap sah. Karena dia sudah bertekad tidak akan mengulanginya. Lalu gimana solusinya kalau dia ulangi? Ya tobat lagi. Sebelum habis syarat yang kelima, kematian datang menjemputnya. Sebelum kematian datang menjemputnya, hendaklah dia bertobat. Dan kita nggak tahu kapan kematian datang kepada kita. Begitu pula sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau kematian sudah datang menjemput, dia baru mau bertobat, tidak diterima lagi tobatnya, sudah habis masanya. Dan syarat yang keenam berlaku bagi dosa kepada orang lain. Seperti berbuat zolim kepada orang lain, mencaci maki, membuli, memfitnah orang lain. Termasuk minjam uang dan tidak mau bayar. Ini kezaliman yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu bayar hutang dan masih niat bayar, tapi dia tunda-tunda, itu sudah kezaliman. Bagaimana lagi yang gak niat bayar? Maka Allah tidak akan ampuni dosanya sampai dia bayar hutangnya. Atau dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Atau dia minta penghalalan. Kalau tidak jemaah sekalian, urusannya akan panjang sampai di akhirat. Inilah 6 syarat taubat, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'akal yahud wan nasara adh-dhalimina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'akal yahud wan nasara adh-dhalimina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.